wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di siang hari ini di Masjid Umar Ibn Khattab untuk bermajelis ilmu, di mana di masa-masa sekarang orang susah untuk bermajelis ilmu, datang langsung untuk bermajelis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa yang sudah sepatutnya kita bersyukur dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda antara orang yang bermajelis ilmu langsung dengan yang tidak langsung. Di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau sampai ditegakkannya hari kiamat. Ikhwati fillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di dalam pembahasan bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan kebaikan. Dan kita telah sampai pada hadis yang kedua dari bab mujahadah atau hadis yang ke-96 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita bacakan dulu hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Yang dimaksud Anas di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus orang yang setia melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah banyak hadis-hadis yang telah berlalu dari kita dari bab-bab sebelumnya. Ya, dan telah banyak disebutkan keutamaan-keutamaan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, dan beliau, salah satu keutamaan yang paling utama adalah beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 3 besar dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, ini karena beliau sering bermualah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil hingga dewasa beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah bait syair, al-mukaththiruna fi riwayatil khubar. Orang-orang yang banyak meriwayatkan kabar
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis anis sahabatil akarimi al-abar, anis sahabatil akarimi al-gurar, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Hurairah yalihi Umar. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian berikutnya adalah Abdullah ibnu Umar. Fa Anasun, kemudian yang ketiga adalah Anas bin Malik. Wa zaujatul hadi al-abar, dan yang keempat adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima wa ibnu Abbasin yalihi Jabir. Yang kelima adalah Abdullah ibnu Abbas. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah. Sumal Khudriyu fahuwal akhir. Kemudian yang ketujuh, keberapa? 7. Yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia adalah terakhir. Maksudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 1000 hadis. Ya, ini adalah keutamaan yang luar biasa dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Ya, berarti adalah hadis qudsi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran," apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh 1 hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan apabila seorang hamba terus dia mendekatkan diri kepadaku sejauh 1 hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan semakin mendekat kepada dirinya sejauh 1 depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala, dan apabila seseorang hambaku datang kepadaku dalam kondisi dia berjalan, maka aku akan datang kepadanya dalam kondisi berjalan dengan cepat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib ikhwati fillah rahimakumullah, makna dari hadis ini adalah, atau sebelumnya, apa kaitan hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dengan bab mujahadah? Ya, karena di sini tidak disebutkan kata-kata atau kalimat mujahadah. Ya, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka di dalam hal tersebut butuh akan mujahadah, butuh akan kesungguhan. Ya, tidak mungkin seseorang bisa melakukan amal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermalas-malasan. Ya, maka diperlukan mujahadah, terutama mujahadatu an-nafs. Ya, memerangi hawa nafsu. Ya, misalkan seseorang sholat di tengah kondisi cuaca yang dingin, ya seperti sekarang ini sering hujan, musim hujan. Ya, kalau waktu subuh itu dingin. Ya, maka seseorang ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan atau melakukan amalan sholat subuh, ya maka dia butuh untuk bermujahadah, melawan hawa nafsunya, ya, melawan kondisi cuaca yang dingin. Ya, apalagi kalau dingin pakai selimut itu nyaman. Ya, maka dia harus bermujahadah untuk bisa melawan rasa kantuknya, untuk bisa melawan hawa dingin yang menyerangnya. Demikian juga orang-orang yang, ya, sebagian kaum muslimin yang mereka bekerja, ya, aktivitas yang padat, pekerjaan yang banyak, akhirnya mereka lalai dari sholatnya. Nah, ini disebabkan karena apa?
kurang mujahadah. Ya, jadi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya seseorang ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amal-amal saleh, maka butuh apa? Kepada mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada amalan yang lebih tinggi ya, dari seorang hamba ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang wajib. Ya, maka amalan-amalan yang wajib itu tinggi derajatnya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi pada pertemuan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba dia mendekatkan diri kepadaku beramal soleh dengan sesuatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan. Ya, jadi amalan yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah amalan wajib. Ya, kemudian amalan sunnah. Ya, derajat di bawahnya adalah amalan sunnah. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala semakin sayang, semakin cinta kepada dirinya. Dan ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mungkin seorang hamba melakukan amalan yang sedikit, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirinya dan Allah mengganjar dengan pahala yang sangat besar. Maka semakin seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan wajib, kemudian disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala semakin sayang, semakin cinta kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang begitu besar. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Di antaranya adalah ya, motivasi untuk kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih amalan-amalan wajib. Ya, karena amalan-amalan wajib adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengerjakan amalan-amalan wajib, Allah cinta kepada kita. Kalau walhamdulillah kita sudah mengerjakan amalan-amalan wajib, maka kita tambah sempurnakan amalan-amalan wajib kita dengan amalan sunnah. Ketika seorang hamba dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib, kemudian ditambah dengan amalan sunnah, maka itu semakin membuat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya bertambah. Ya, sehingga kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dirinya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sebelumnya. Ketika Allah sudah cinta sama seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan wajib dan sunnah, maka Allah akan menjaga telinganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga tangannya, Allah akan menjaga langkah kakinya untuk tidak ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya,
bahwasanya hadis ini menunjukkan akan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana seorang hamba ketika dia melakukan amalan yang kecil, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. Ya, seorang hamba walaupun dia hanya berniat untuk melakukan amalan soleh, misalkan sedekah, akan tetapi qadarullah dia tidak jadi untuk mengamalkan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dengan satu kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, barang siapa yang dia memiliki keinginan kuat untuk melakukan sebuah amal soleh, ya, kemudian dia tidak melakukannya dikarenakan ada sebab uzur untuk tidak melakukannya, maka Allah ditulislah atas dirinya satu kebaikan. Demikian pula ketika seseorang sudah memiliki niat untuk mengerjakan amal soleh, kemudian dia melakukannya, maka Allah tulis berapa? 10 kebaikan. Ya, maka ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang melakukan dosa aja cuman ditulis satu keburukan. Kalau dia bertobat, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan satu kesalahan yang sebesar gunung pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni tatkala seorang hamba beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada hambanya. Kemudian yang terakhir, di antara faedahnya yang bisa kita ambil adalah penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yakni sifat datang. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hambanya, ya, dengan pahala yang luar biasa. Ya, akan tetapi bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengkaifiyahnya, tidak boleh membagaimanakan. Ya, kalau hamba datang kepada Allah berjalan, Allah nanti datang kepada dia berlari, berarti larinya sama kayak makhluk. Nah, ini tidak boleh. Ya, karena ketika sudah mengkaifiyahkan, maka dia akan terjatuh kepada kesalahan yang lain, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, sehingga kalau sudah menyamakan, akhirnya dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mendengar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah mengimani. Ya, mengimani. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala datang kepada seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba berjalan, ya Allah datang kepadanya berlari. Sudah, kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang kepada hamba tersebut. Akan tetapi bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala, sudah kita tidak perlu memikirkan. Kita tidak perlu dalam-dalam untuk mengetahui bagaimana Allah Subhanahu datang. Dan itulah akidah seorang mukmin, ya, mengimani bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa mengkaifiyahkan, ya, sehingga kalau sudah mengkaifiyahkan akan jatuh kepada kesalahan berikutnya, yaitu mentamsil, memisalkan. Ya, kalau sudah memisalkan, berarti Allah sama dengan makhluk. Wah, ini nggak boleh. Akhirnya dia menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita afiat, ya, kepada keluarga kita, kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala misawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.